Canva kaya, guru tetap miskin, ini wajah asli pendidikan digital. Halo, dalam rangka Hari Guru, saya akan membuat video tentang guru. Di negara kita, guru diminta untuk mendidik murid-murid menjadi generasi emas, tapi mereka sendiri layaknya seperti besi bekas. Di dalam kelas, mereka mengajarkan nilai-nilai kehidupan, tapi di luar kelas, mereka seperti layaknya tidak mempunyai nilai. Bahkan saat ini mereka terjebak dalam kapitalisme digital modern. Mau tahu lebih lanjut? Yuk lihat video saya. Ini adalah foto ibu saya, seorang yang sangat saya sayangi, kagumi, dan menjadi inspirasi hidup saya. Tapi pada video ini saya tidak akan bicara tentang ibu saya secara pribadi, tapi tentang profesinya, yaitu seorang guru. Ya, guru. Sebuah segmen yang sering terabaikan dalam strategi pemasaran, bahkan mungkin tidak pernah terpikirkan bagi sebagian besar pebisnis. Tapi kali ini saya akan menceritakan bahwa profesi ini mampu mengubah sebuah perusahaan kecil dari Perth, Australia menjadi perusahaan dengan valuasi raksasa sebesar 25 miliar US dollar. Ya, kalau dirupiahkan kurang lebih sekitar 415 triliun rupiah nilai saat ini. Perusahaan yang saya maksud adalah Canva, ya aplikasi desain yang mungkin sangat familiar buat Anda sekalian. Yang kita tahu selama ini ada dua teori mengenai kunci kesuksesan Canva. Yang pertama berhubungan dengan AI mesin Canva, dan teori kedua mengenai kecanggihan algoritma customer behavior mereka. Dan kedua teori ini valid dan tidak ada salah sama sekali. Teori pertama tentang keunggulan AI mesin Canva. Secara singkat, keunggulannya terletak pada struktur modelnya yang dikenal dengan istilah Template Rendering Engine and Component Library. Di model ini, mesin menyimpan ratusan ribu visual, font, shape, grid, layout, lalu menggabungkan elemen-elemen itu secara modular dan memastikan setiap template bisa ditransformasikan menjadi ribuan variasi hanya dengan data kecil. Dengan kata lain, satu template bisa menghasilkan 100 sampai dengan 1000 template turunan melalui AI mereka. Inilah alasan mengapa jumlah template Canva bisa melonjak secara eksponensial. Kemudian teori kedua. Teori kedua biasa disebut dengan Human Design Behavior Tracking. Ini adalah sistem Canva untuk merekam setiap keputusan desain manusia, sekecil apapun itu. Mendeteksi pola keberhasilan dan kegagalan desain. Kemudian buat para tech strategis, dua teori ini menjadi komponen utama keberhasilan Canva. Tapi saya mencium ada satu faktor lain yang tidak terbaca dan tidak disadari menjadi suatu keunggulan bagi Canva yang tidak dimiliki oleh kompetitornya. Hal ini bisa kita lihat dari grafik pertumbuhan Canva. Di grafik ini jelas terlihat ada lonjakan pengguna secara eksponensial di tahun 2019-2020. Dari 15 juta pengguna melompat menjadi 40 juta pengguna. Pertanyaannya, ada apa sih di tahun 2019 ini? Di tahun 2019 ini, Canva memperkenalkan fitur Canva for Education. Dari data tahun 2024, Canva for Education telah memberdayakan lebih dari 60 juta guru dan siswa. 60 juta inilah sebenarnya the real growth factor and loyalist Canva. Balik lagi pertanyaan di atas, mengapa Canva tidak tumbang saat kompetitor dengan resources yang lebih besar datang dan berusaha menghancurkan mereka? Rahasianya terletak pada data pengguna yang dimiliki oleh Canva. Mereka memiliki dataset perilaku jutaan pengguna non-designer atau masyarakat awam. Suatu hal yang tidak dimiliki oleh Adobe, kompetitor utama mereka. Terus, dari mana pengguna dan masyarakat awam yang berjumlah jutaan ini berasal? Anda benar, mereka datang umumnya dari kalangan pendidikan. Mereka merupakan segmen besar dan penting dalam pertumbuhan Canva. Ketika Canva for Education diluncurkan pada tahun 2019, ledakan pertumbuhan Canva tidak bisa dibendung. Segalanya langsung berubah. Dalam seketika mulai dari 1 juta guru bergabung, lalu naik menjadi 5 juta, kemudian bertambah menjadi 15 juta, lalu akhirnya melompat menjadi 60 juta guru. Dengan semua fakta ini, hanya ada satu kesimpulan logis.
Guru adalah pilar strategis yang membuat Canva menjadi raksasa global. Bukan investor, bukan kampanye marketing, bukan pula fitur-fitur kompleks. Canva sangat sadar dan secara strategis memposisikan guru sebagai salah satu pilar pertumbuhan utama bisnis mereka. Ini bukan kebetulan, ini adalah keputusan produk, bisnis, dan strategi global yang direncanakan sejak awal. Dan by the way, ada beberapa bukti konkret dan terverifikasi yang saya kumpulkan dari riset saya, dan saya yakin bahwa Canva tahu betul bahwa berharganya para guru ini. Bukti nomor 1, Canva for Education 100% gratis. Perusahaan teknologi jarang memberikan produk premium mereka gratis untuk ratusan juta pengguna, tapi Canva melakukan itu. Canva Pro juga diberikan secara gratis untuk guru dan sekolah. Mengapa? Karena Canva tahu guru adalah distributor konten terbesar di dunia. Guru menciptakan puluhan desain setiap minggu. Bukti nomor 2, Canva membentuk divisi khusus Education Team. Organisasi Canva memiliki tim khusus dengan peran sebagai Global Head of Education, Product Manager Education, Teams for Classroom Experience, Content and Curriculum Education. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Canva menganggap pendidikan sebagai vertical strategic market, bukan sekedar additional segment. Bukti yang ketiga, integrasi mendalam dengan Google Classroom dan Microsoft Teams. Canva saat ini membangun integrasi resmi dengan Google Classroom dan Microsoft Teams. Jika guru menggunakan Canva, maka mungkin murid akan menggunakan Canva sepanjang hidup mereka. Bukti nomor 4, program Canva Certified Educator. Canva memiliki program untuk melatih, menguji, dan mensertifikasi guru sebagai Canva Expert dan Canva Trainer. Bukti nomor 5, Canva mengembangkan template khusus untuk guru. Canva membuat ribuan template pendidikan, lesson plan, classroom, poster, worksheet science, diagram, group project sheet, visual aid. Anda percaya atau tidak? Bahkan kategori pendidikan ini adalah kategori template terbesar nomor 1 di Canva, mengalahkan kategori marketing, bisnis, event, dan sosial media. So, lesson learn apa yang kita bisa pelajari sebagai para pebisnis? Nomor 1, cari friksi kecil yang dialami pasar Anda. Semakin kecil friksinya, apabila semakin sering terjadi, maka semakin besar peluang bisnisnya. Jika Anda bisa membuat hal rumit tampak mudah, Anda akan menang. Di era digital, simple wins. Nomor 2, empowerment adalah marketing terbaik. Buat pelanggan Anda terlihat hebat dan keren. Mereka akan mempromosikan bisnis Anda secara gratis. Nomor 3, gunakan AI untuk mempercepat tim, bukan mengganti tim. AI membuat bisnis bisa bersaing dengan perusahaan besar. Itu perbedaan nyata antara stagnasi dan scaling. Nomor 4, fokus pada pasar yang diabaikan pemain besar. Dalam case-nya Canva, Adobe fokus pada profesional, Canva fokus pada orang biasa atau non-professional designer. Nomor 5, pahami perilaku pelanggan Anda. Jangan menebak, amati, lihat. Keluhan apa yang sering muncul? Tren kecil apa yang muncul minggu ini? Semuanya itu menjadi bahan pemikiran buat Anda. Canva seperti Janus, dewa dalam mitologi Romawi yang berwajah 2. Wajah pertamanya adalah tentang kebaikan. Canva bukan hanya kisah tentang perusahaan teknologi. Canva adalah kisah strategi yang tepat, empati yang mendalam, dan keberanian untuk menyederhanakan dunia. Kisah ini mengajarkan kita bahwa Anda tidak perlu sempurna untuk memulai. Anda tidak perlu jenius untuk menang. Anda hanya perlu melihat apa yang dilewatkan oleh orang lain dan mengubahnya menjadi peluang. Kekuatan Canva bukan pada fitur. Kekuatan Canva ada pada kemampuan mereka membaca manusia. Karena dunia tidak mengikuti yang paling hebat. Dunia mengikuti mereka yang membuat hidup orang lain lebih mudah. Wajah kedua dari Janus adalah sebaliknya. Ketika 60 juta insan pendidikan global menjadi tulang punggung pertumbuhan Canva dan total pengguna Canva di dunia menembus 220 juta di akhir 2025,
Kontribusi sektor pendidikan tidak lagi bisa dipandang sebagai pelengkap. Indonesia sendiri menyumbang 13-14 juta pengguna. Mayoritas tentu saja digerakkan oleh para guru. Dari ruang kelas hingga ruang digital, guru telah mengubah Canva menjadi mesin bisnis yang besar. Ini bukan sekedar adopsi teknologi, ini adalah kontribusi ekonomi nyata. Maka wajar bila relasi ini harusnya naik level, dari pengguna menjadi mitra strategis. Memberi akses saja tidak cukup, ketika nilai ekonomi telah tercipta sangat besar. Dalam skala kontribusi sebesar ini, kompensasi bagi guru bukanlah kemurahan hati, melainkan suatu kewajiban, atau paling tidak merupakan suatu keadilan dalam bisnis. Canva, berikan kontribusi itu buat para guru. Wassalam.